sini saya bikin tagline menjadi kreatif dengan mudah. Karena memang terus terang aplikasi ini sangat mudah, bisa digunakan di dua platform besar, yaitu pertama handphone yang sangat-sangat fleksibel, dan kedua cukup di laptop atau di istilahnya komputer desktop. Dan ini tidak memerlukan spesifikasi yang sangat-sangat canggih. Jadi dengan laptop yang mungkin harganya 2 jutaan dengan kapasitas RAM hanya 2 GB itu nggak jadi masalah gitu. Karena semua proses yang terjadi di Canva ini menerapkan sistem online. Sehingga tidak diperlukan grafis prosesor yang cukup tinggi di dalam komputernya sendiri atau di dalam HP-nya sendiri, tapi itu semuanya dilakukan secara online di server Canva. Nah, hari ini kita coba akan mengulas ukuran image media sosial sebagai dasar dari pembuatan aplikasi presentasi di Canva, kemudian pengenalan fitur-fitur Canva, kemudian nanti kita akan coba langsung layout dan desain dan praktek Canva-nya. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya, ada dua mungkin aplikasi favorit yang masih digunakan oleh Bapak Ibu juga untuk melakukan digital marketing. Pertama tentunya Instagram ya. Ada yang masih belum punya Instagram di sini? Kalau belum punya Instagram, baiknya buat. Karena memang penting sekali memiliki Instagram di zaman seperti ini. Kemudian ada yang belum punya Facebook? Kayaknya udah semua nih Pak ya. Udah semua ya. Instagram, waduh kalau nggak ini. Nah ya. Baik. Ya karena hening banget nih di speaker saya nggak ada yang bilang belum pak seperti itu. Nah tapi memang kadang-kadang pernah nggak Bapak Ibu mengalami bahwa pada saat kita posting foto kita ternyata di Instagram ini tidak terlihat baik atau terpotong atau kita harus edit dulu lagi gitu ya, atau kita posting di Instagram kok pecah-pecah gitu seperti itu. Nah di sini saya mau terangkan dulu. Di Instagram ini mengolah dua file penting atau dua file utama, yaitu berupa gambar dan video. Di mana gambar dan video ini sebenarnya punya aturan khusus untuk bisa diterima dalam server Instagram untuk bisa tersajikan dengan sangat baik di wall kita atau di timeline kita. Pertama, bentuk square ya atau kotak, ini rasio 1:1. Ini secara umum di Instagram menggunakan format ini. Jadi kalau Bapak Ibu buka Instagram kemudian terlihat timeline orang-orang kok kotak-kotak semua ya, karena memang di Instagram menerapkan sistem rasio 1:1. Nah kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa menggunakan atau bisa memotret atau bisa mengedit foto dengan rasio ini adalah rasio terbaik yang bisa disajikan di Instagram. Kemudian ada potret dengan ukuran 1080 1350. Ini nggak perlu dihafalkan Ibu, nanti materi saya akan didistribusikan insya Allah, jadi biar bisa dibaca sehingga nanti pada saat nanti bikin konten medianya untuk melalui Canva, kita udah bisa nih ngukur, oh saya mau foto portrait, saya foto landscape, nah ini ukuran-ukuran yang bisa saya berikan. Kemudian di story ya yang berupa video atau foto itu ukurannya 1080 kali 1920 pixel. Nah, sementara di Facebook, walaupun sama-sama mengolah gambar dan video, tapi di sini ukurannya bebas. Di Facebook tidak ada aturan khusus gambar itu terlihat bagus atau tidak gitu, karena tidak ada format khusus. Kemudian kita melangkah lagi, yang satu lagi yang tidak kalah penting adalah marketplace. Nah, marketplace asal Indonesia yang besar-besar ini Bukalapak, Shopee, Tokopedia, mungkin ada Lazada, Blibli dan lain-lain. Ini rata-rata sebenarnya mereka menerapkan rasio 1:1. Jadi kalau Bapak Ibu nanti moto, biasakan kalau misalnya di settingan kameranya ada rasio 1:1 atau tulisannya kotak atau square. Nah, biasakan memoto dengan format itu. Nah, ada beberapa aturan yang dibuat oleh marketplace seperti misalnya Shopee. Di Shopee ini mereka meminta agar
fotonya itu berlatar belakang putih. Nah, dengan foto hanya berlatar belakang putih sebenarnya memudahkan kita untuk bisa menyajikan foto ya, dan tidak memerlukan banyak istilahnya banyak properti, banyak tambahan ornamen seperti itu. Jadi kalau di Shopee itu foto baju latar belakangnya putih, foto apalagi jam tangan latar belakangnya putih, foto bakso hanya cukup bakso dengan mangkoknya, kemudian latar belakangnya putih. Biasanya seperti itu. Dan bahkan beberapa foto yang tidak berlatar belakang putih kadang-kadang di reject sama marketplace-nya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan dari kita mengerti size yang sesuai tadi, biar gambar tidak terpotong. Pertama itu ya. Jadi kalau di IG kan kadang-kadang kalau misalnya kita size-nya nggak sesuai, nanti akan ada placement yang terpotong seperti itu. Kemudian gambar lebih mudah diposting karena lebih cepat. Foto posting. Kemudian mudah dalam penyusunan konten harian. Nah, kalau yang sudah kenal Instagram dengan sangat baik, mungkin tahu ya bagaimana cara membuat timeline di Instagram dengan tema-tematik tertentu, dan dia bikin 3 by 3 gitu ya. Misalnya ada 3 kotak, kita posting selama 9 hari atau 9 postingan, itu nanti akan membentuk satu kotak besar di badan Instagram seperti itu. Kemudian gambar lebih terlihat jelas, ya karena memang dengan format yang sesuai, maka gambar yang tersaji juga akan terlihat lebih jelas. Kemudian layout medsos menjadi lebih indah. Nah, ini sharing lagi beberapa size ukuran ya, seperti yang di sini nih, sambal ulek cumi ini rasio 1:1. Ini salah satu klien saya namanya Aisyah Food Corner. Kemudian yang di tengah ini, nah ini menarik Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya misalnya produk makanan produk makanan yang berupa makanan tradisional. Nah, kalau ini contohnya soto ayam. Nah, Bapak Ibu bisa nih misalnya gudeg Jogja. Nah, kita tambahkan satu blok tulisan mengenai gudeg Jogja. Jadi diterangkan tentang sejarahnya gudeg Jogja itu isinya apa saja. Nah, tapi jangan resepnya Bapak Ibu. Karena kalau resep kita berbagi resep jadinya. Jadi nanti orang-orang bisa duplikasi resep kita, itu bahaya gitu. Seperti itu. Jadi cukup misalnya tulisan soto ayam, terus kemudian atasnya kita terangin soto ayam itu adalah apa-apa. Nah, nanti bisa seperti itu. Kemudian lagi misalnya contoh ini roti canai ya. Roti canai juga seperti ini. Saya nggak foto full, saya hanya foto setengahnya saja. Kemudian di sebelahnya kita kasih roti canai. Nah, postingan-postingan penerang seperti ini memang dalam rangka menyiasati biar timeline kita tidak melulu soal jualan. Kadang-kadang orang jenuh melihat timeline kita itu soal jualan. Jadi misalnya daster batik, sudah dia posting daster batik aja, harga gitu ya, harga ukuran gitu, japri gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita juga perlu berhenti sejenak, kemudian kita posting postingan-postingan ringan seperti ini. Bisa juga tulisan-tulisan ini diganti misalnya dengan quotes harian penyemangat. Kemudian bisa juga dengan misalnya roti gini, semangatkan harimu dengan canaiku. Nah, cara jualannya seperti itu. Nah, ini yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian dalam rangka meningkatkan penjualan digital. Ini sebenarnya definisi Canva ya, salah satu aplikasi gratis desain grafis berbasis online yang bisa diakses menggunakan mobile serta desktop. Nah, beda dengan Photoshop atau Corel Draw, para pengguna Canva ini tidak perlu belajar desain sebenarnya, karena memang nanti akan banyak sekali preset yang bisa digunakan atau template yang bisa digunakan. Aplikasi desain ini memiliki 2 versi. Pertama itu berbayar, kedua itu versi gratis. Jadi kalau misalnya kita inginkan fitur-fitur yang terbuka lebih banyak, seperti saya sudah menggunakan yang berbayar karena memang butuh banyak font, butuh banyak elemen, butuh banyak
bingkai atau butuh banyak sound seperti itu kita bisa berbayar. Dan berbayarnya ini juga nggak terlalu mahal karena ada yang menjual namanya lisensi tim Canva. Ini bisa harganya hanya 50 ribuan untuk jangka waktu 2 tahun. Bayangkan kalau misalnya kita langganan 1 tahun itu bisa 140 ribu hanya untuk 1 tahun saja, gitu ya. Nah, ini yang bisa dibuat dalam Canva sudah sangat banyak, sudah sangat lengkap. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu belajar Canva dengan serius, maka konten apapun yang sekarang ada di dunia digital marketing, baik itu mau di medsos, baik itu video dan segala macam, itu sudah bisa tersaji dengan baik melalui Canva. Jadi nggak perlu lagi repot-repot misalnya kita minta desain ke ke tempat desain, atau misalnya kita minta orang untuk belajar yang tadinya saya bilang Corel Draw dan Photoshop atau bahkan mungkin Adobe Premiere untuk bikin video. Tapi kita sekarang sudah dimudahkan dengan Canva ini, kita sudah bisa bikin, bayangkan, bisa bikin logo, bisa bikin banner, poster, konten medsos, invoice, nah, desain berbagai produk, infografik, macam-macam, bahkan sampai cover buku pun bisa gitu. Jadi Canva ini sebenarnya sudah sangat lengkap bagi saya sendiri, karena saya bukan orang yang, terus terang saya nggak terlalu jago desain, tapi saya suka desain. Ini bisa untuk menolong untuk sekedar proses cepat ya. Sementara kalau memang yang dibutuhkan lebih mahal, misalnya butuh semacam proposal perusahaan, penawaran dan segala macam, mungkin memang kita tetap harus gunakan jasa-jasa desainer profesional. Nah, ini fitur-fitur Canva yang kita punya, bukan kita punya, yang mereka tawarkan. Template siap pakai, icon serta ilustrasi, kemudian ada memori penyimpanan 1 GB, sehingga nanti konten-konten kita bisa tersimpan di server Canva. Kemudian bisa mengubah teks, bisa mengubah background, ada tips and trick jika kita kebingungan, kemudian bisa membuat animasi sederhana ya. Duplikasi, jadi desain kita bisa di copy paste dan kemudian kita edit lagi. Kemudian kita share ke media sosial langsung tanpa harus kita save dulu, itu bisa langsung upload ke Facebook, ke Instagram. Kemudian beberapa filter, kemudian ekstra konten. Nah, di balik kelebihan-kelebihan Canva, di mana mudah diakses di mana saja, terdapat banyak tools dan preset yang memudahkan dalam editing, dan kemudian uniknya kita bisa menjual desain juga di sini. Jadi Canva ini sebagai salah satu marketplace juga untuk desain-desain kita. Jadi kalau nanti Bapak Ibu malah asik, jadi menyukai desain karena mengakses Canva ini, maka nanti desain dari Bapak Ibu ini bisa dijual dan bisa dipergunakan oleh orang dengan memberi imbalan pay per use ya namanya. Kemudian kekurangannya, Canva ini harus diakses secara online. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengakses Canva tanpa adanya kuota internet. Ini agak memberatkan memang, kadang-kadang di tempat yang sulit sinyal, kemudian kita harus mendesain gitu ya. Wah, itu agak sulit memang bikin konten di tempat-tempat seperti itu. Jadi kita harus perhatikan sambungan internet kita harus benar-benar ada gitu ya. Kemudian fitur-fitur elemen tidak semuanya gratis. Jadi ada juga yang berbayar, seperti tadi saya bilang. Kalau fiturnya mau lebih lengkap, langganan. Kalau cukup dengan yang gratis, ya sudah, tidak perlu langganan. Kemudian bukan aplikasi editing foto, sehingga beberapa foto itu hanya bisa diedit secara sederhana, tapi tidak bisa diedit dengan lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita fotonya sudah salah, diedit hanya pencahayaan saja tanpa bisa diedit macam-macamnya, misalnya seperti sharpness, blur dan lain-lain,
itu biasanya kita harus tetap menggunakan aplikasi ketiga seperti Snapseed, Lightroom, atau Photoroom. Seperti itu. Ini beberapa contoh desain yang pernah dibuat. Ini ada juga Gamis ya. Jadi ini Canva ini mudah sekali. Kemudian ada ini Lele di bawah. Beberapa foto di sini kita gunakan HP. Jadi jangan menganggap bahwa yang di foto di sini semuanya menggunakan kamera profesional. Tidak. Seperti Lele ini nih HP. Saya waktu itu foto HP. Gamis ini kalau untuk pakaian lebih mudah menurut saya pakai HP ya. Kecuali kalau misalnya memang kita menggunakan jasa model, nah ini harus tampilan dengan kamera profesional. Kemudian ini ada tekwan, ada mie ayam, ada nasi liwet. Nah ini juga bawang goreng. Ini semua saya pakai HP sesuai dengan apa yang tadi kita sudah dengarkan oleh Pak Ari ya sebelumnya. Nah ada beberapa hal yang perlu kita hindari saat kita mendesain Canva ini, bahwa jangan terlalu gunakan banyak kalimat. Jadi kalau misalnya kita gunakan misalnya di pojok kanan nanti ada nama produk, pojok kiri ada tagline, pojok kiri bawah lagi ada nama pembuat, kanan alamat, dan segala macam. Jangan dipenuhi konten Canva-nya dengan banyak kalimat. Kemudian warna-warna tidak match, makanya kita harus belajar bagaimana mix and match warna antara produk dengan latar belakang. Dan di sini lebih mudah jika Bapak Ibu berusaha menggunakan preset atau template. Karena biasanya preset atau template ini warna-warnanya sudah match. Jadi tidak ada lagi kesulitan kita misalnya temannya hitam apa sih gitu, temannya ungu apa gitu, temannya kuning apa gitu ya. Jadi kita cari saja sesuai dengan preset yang sudah ada. Kemudian tidak terlalu banyak font. Jadi misalnya kalau kita karena saking sukanya mendesain ada kita menggunakan 10 macam font untuk satu postingan Canva ini nggak perlu sama sekali. Cukup 1 sampai maksimal 3 lah, 3 model untuk menyesuaikan. Jadi kayak misalnya contoh sebentar. Nah, ini berambang goreng ini kan cuma dua ini ya, dua contoh huruf. Nah, liwet raja juga cuma contoh 2 huruf. Kemudian ini mie ayam juga cuma 2 huruf berbeda, 2 jenis huruf yang berbeda gitu. Jadi jangan gunakan lebih dari misalnya macam-macam semuanya dibikin 10 macam-macam. Itu jadi terlihat kesalahan desain ya. Kemudian terlalu banyak elemen, misalnya nambahin love, ada emot orang ketawa di bawah, emot orang lagi pakai kacamata gitu ya. Atau juga misalnya tulisan terlalu tepi, di mana tulisan ini mendempet dengan frame. Nah ini bahaya nih kalau seperti ini. Kecuali kalau